Mari kita akan berdoa, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa mendengar firman-Mu, dan kami berdoa biarlah hikmat yang daripada Tuhan memimpin kami, supaya setiap firman yang kami dengar bisa kami mengerti dan kami bisa menerapkannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan masih mengenai Naomi, bagaimana Naomi bisa mengalami kemenangan di tengah krisis. Kita akan mempelajarinya. Beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan tentang apa yang menimpa Naomi. Naomi kehilangan kedua anaknya dan kehilangan suaminya. Orang-orang yang dia cintai, orang-orang yang dia kasihi meninggal, saudara. Dan kemudian tidak hanya itu, Naomi juga, Alkitab berkata, apa yang ada di tangannya, dia datang dengan membawa banyak harta di Moab, tetapi dia pulang dengan tidak membawa apa-apa. Apa yang dia punyai hilang semua. Naomi mengalami krisis. Tetapi menariknya Alkitab berkata bahwa di akhir hidup Naomi yang kehilangan, Tuhan pulihkan menjadi mendapat. Naomi yang kekurangan di tangannya tidak ada apa-apa, Tuhan pulihkan menjadi mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Naomi mengalami kemenangan di tengah krisis. Nah, hari ini mari kita akan pelajari bersama apa kuncinya, apa teladan Naomi yang bisa kita teladani sehingga Naomi bisa mengalami kemenangan di tengah krisis. Supaya kita juga mengalami kemenangan di tengah krisis pandemi yang saat ini kita hadapi, dan kita tahu bahwa pandemi ini kita tidak tahu kapan berakhir. Nah, mari kita akan berjuang terus sehingga di tengah krisis ini kita mengalami kemenangan. Nah, mari kita akan lihat Rut pasal 1 ayat 22 Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakan Rut pasal 1 ayat 22. Alkitab berkata, demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Nah, saudara coba perhatikan kalimat terakhir yang menjelaskan tentang keterangan waktu kapan Naomi pulang ke Betlehem, sehingga melalui tindakan tersebut Naomi mengalami kemenangan di tengah krisis. Nah, Alkitab berkata keterangan waktu yang kita dapatkan yaitu Naomi pulang ke Betlehem ketika permulaan musim menuai jelai. Ketika permulaan musim menuai atau musim panen jelai. Nah, saudara, menarik sekali tindakan Naomi ini. Naomi memilih waktu yang tepat, peluang yang tepat ketika dia memutuskan untuk pulang ke kampungnya. Karena di daerah Moab, Naomi mengalami kekurangan, mengalami krisis, sehingga dia memutuskan untuk kembali ke Betlehem, karena di Betlehem Tuhan sudah memberkati Betlehem sehingga krisis pangan selesai di sana. Nah, kapan Naomi memutuskan dia pulang ke Betlehem? Yaitu ketika permulaan musim menuai jelai. Nah, saudara, tindakan inilah yang menjadi salah satu sebab Naomi mengalami kemenangan di tengah krisis. Ketika Naomi pulang pada permulaan musim menuai jelai, maka ketika dia sampai ke Betlehem, waktu itu Betlehem sedang mengalami yang namanya panen besar-besaran. Kita lihat di situ ada Boas yang sedang memanen pertaniannya, dan dari situ Naomi dicukupkan oleh Tuhan. Dia bisa mendapatkan gandum, dia bisa mendapatkan makanan. Nah, saudara, tindakan Naomi ini adalah tindakan di mana Naomi ini pandai melihat dan memanfaatkan peluang yang ada. Nah, jika kita ingin mengalami kemenangan di tengah krisis, maka lihatlah peluang yang ada. Maka manfaatkanlah peluang yang ada.
Tentunya ini berbeda-beda di dalam konteks di mana kita berada. Di dalam konteks bisnis kita harus perhatikan peluang-peluang yang ada dan kita harus memanfaatkannya. Di dalam konteks pelayanan kita harus melihat peluang-peluang yang ada yang menjadi kebutuhan dasar bagi setiap jemaat-jemaat di dalam kehidupan kita. Di dalam konteks kita bekerja kita harus pandai melihat peluang-peluang yang ada yang muncul sehingga bisa membawa hidup kita kepada perubahan, kepada kemenangan di tengah krisis. Nah, hari ini kita belajar jika kita ingin mengalami kemenangan di tengah krisis, kita harus menggunakan telinga kita untuk mendengar firman, kita harus gunakan iman kita, kita harus menghidupi iman kita. Dan jangan lupa kita juga harus berhikmat melihat peluang yang ada. Nah, saudara, Yusuf mengajarkan hal ini. Ketika dia berada di dalam penjara, dia memanfaatkan peluang yang ada sesuai dengan talentanya. Yusuf, Alkitab berkata, dia pandai menafsirkan mimpi. Ketika ada juru roti dan juru minuman yang bermimpi dan mimpinya itu tidak bisa dia mengerti, maka Yusuf menafsirkan mimpi itu. Yusuf memanfaatkan peluang tersebut. Dia bertalenta di situ, dia gunakan talentanya untuk melihat dan menggunakan peluang yang ada. Dia bantu juru minuman roti dan juru roti yang ada waktu itu di dalam tahanan, dia artikan mimpinya. Kemudian ketika orang ini dikeluarkan dari penjara dan dia bertemu dengan Firaun, Firaun bermimpi dan Firaun tidak bisa mengartikan mimpinya. Maka juru ini berkata bahwa di dalam penjara ada seorang yang pandai mengartikan mimpi. Dan singkat cerita, Yusuf dipanggil dan dipertemukan dengan Firaun, dan Yusuf mengartikan mimpi Firaun, dan dari situ perubahan hidup Yusuf terjadi secara luar biasa. Yusuf melihat peluang yang ada, menggunakan peluang yang ada, sehingga dia mengartikan mimpi Firaun, dan Firaun menjadikannya orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Dari budak, dari tahanan, berubah drastis menjadi seorang pejabat yang diberkati oleh Tuhan. Yusuf orang yang berhikmat melihat peluang yang ada. Nah, oleh karena itu di dalam hidup kita, kalau kita ingin menang di dalam krisis ini, kita perlu punya iman, kita perlu menghidupi iman kita, tetapi kita juga harus berhikmat melihat peluang yang ada di depan mata kita. Ketika Tuhan berikan peluang di dalam hidup kita, di dalam karir kita, di dalam usaha kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, mari kita maksimalkan usaha kita di situ, pekerjaan kita di situ, talenta kita di situ. Maka itu akan membawa kita menuju perubahan dari mengalami krisis menjadi berkemenangan di dalam krisis. Tuhan Yesus memberkati. Lihat peluang di sekitar saudara, banyak berkat yang Tuhan tabur di sekitar kita berupa peluang-peluang yang kalau kita bisa menyikapinya dengan bijaksana akan membawa perubahan yang besar, yang lebih baik di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, ajari kami untuk berhikmat melihat peluang-peluang yang ada yang bisa membawa kami ke dalam perubahan yang besar di dalam hidup kami untuk menjadi lebih baik. Terima kasih Bapa, biarlah kekuatan yang daripada Tuhan memimpin kami sehingga di tengah krisis ini kami mengalami kemenangan. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami dan ajari kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.